Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan, umur yang panjang, serta rezeki yang berlimpah dan juga berkah. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang ditulis oleh Rizwan O dengan judul Melati bagian 2. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini, dan tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update cerita terbaru dari kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rido datang di pagi buta. Wajahnya terlihat kesal dan marah. Ternyata para tetangganya datang mengingatkan keluarganya. Katanya diriku sudah sangat salah karena menginap di rumah kakek Hendra. Warga kampung sangat percaya jika keluarga kakek Hendra kena kutukan. Di mana jangankan untuk bermalam di rumahnya, dekat dengan keluarganya saja tak boleh, karena kita bisa kena imbasnya. Aku tertawa cukup kuat. Ternyata Rido masih percaya dengan hal yang aneh semacam itu. Lalu, sholat yang mereka jalani selama ini untuk apa? Jika mereka bersikap menduakan Tuhan seperti itu. Dan sekarang aku paham kenapa kakek Hendra dijauhi ketika sholat. Ternyata alasannya seperti itu. Rido, kamu sahabatku bukan? Bukankah kamu tahu kemampuanku? Sejak kapan kita percaya dengan hal yang di luar nalar seperti itu? Terlebih, tak ada bukti pasti. Dan sebenarnya keluarga kakek Hendra hanyalah korban. Dan jika kamu mau membantuku, mari kita pecahkan misteri ini. Namun, jika kamu takut dan merasa tak nyaman, kamu boleh diam. Kutekankan maksud diri kepadanya. Rido pasti paham maksudku. Jangan gila kamu, Riz. Aku tahu kamu memang tak bisa tinggal diam jika melihat orang difitnah. Tapi bagiku, ini di luar batas. Aku takut nanti malah wargaku ngamuk dan mengusir dirimu. Timbal Rido penuh cemas. Mari kek, waktunya kita mengunjungi Ibu Melati. Seruku kepada kakek yang sejak tadi melihat kami bergaduh di luar. Riz, please lah, kali ini saja. Aku gak mau kamu terkena masalah. Rido masih berusaha mencegahku. Tenang saja sob, aku janji kali ini akan lebih hati-hati. Ku kedipkan satu mataku. Rido pasrah. Ayo nak, apa kamu gak kangen sama Tante Melati? Ajak kakek Hendra kepada Rido. Rido mematung, menatap kami berjalan memasuki hutan. Tunggu, aku ikut Riz. Bibirku tersenyum lucu mendengar suara Rido dari belakang. Rido, aku tahu kamu tak mungkin membiarkanku terjun sendirian. Dari kejauhan tercium bau najis yang menyeruak hebat menggelitik lubang hidung. Terlihat gubuk kecil di tengah hutan lebat. Hutan yang sebenarnya tak jauh dari perkampungan. Namun, entah kenapa,
hutan ini terasa sangat aneh. Hutan yang seperti tak pernah dilalui warga. Hanya jalan setapak, yang itu pun persis setapak. Di setiap kanan juga kirinya dipenuhi rumput yang sangat tinggi. Bahkan kami cukup tersiksa melalui tingginya rumput ini. Terkadang menghalangi ruas jalan kecil ini. Mungkin karena diterpa angin atau karena bekas hewan liar yang menyebabkan rumput ini terjatuh ke ruas jalan yang kini kita lewati. Kulihat Ibu Melati terdiam di sudut gubuk itu. Tubuhnya begitu kurus, kotor, dan bau. Matanya menatap nanar. Rambutnya panjang dan gimbal. "Rido, buka jaketmu," titahku serius. Ku dengar isak tangis pasrah. Ternyata Rido yang menangis. Aku kira itu kakek Hendra. Ternyata sahabatku yang kini terduduk sambil menutup wajahnya. "Tante Melati, aku kira keadaan tante tak separah ini," ucap Rido terbata. Sedangkan kakek Hendra hanya menatap kosong. Tak ada kata yang terucap. Beliau terdiam dengan mata yang sudah terbata. "Kita bawa Ibu Melati pulang." Aku berjalan ke arah Ibu Melati. Ku pegang rantai besar itu, rantai yang mengikat kaki kurusnya. Lalu beberapa detik kemudian, rantai itu melebur hancur. "Pakaikan jaketmu, Rido, biar ku gendong Ibu Melati." Dengan sigap, Rido langsung membuka jaketnya. Lalu dia pakaikan jaket itu kepada Ibu Melati. Sungguh tak bisa kubayangkan bagaimana tersiksanya beliau. Bagaimana bisa bertahan dari dinginnya malam jika tubuhnya tak ada selai kain. Ibu Melati bertelanjang bulat di tengah hutan dengan kaki dirantai. "Biar aku yang menggendong Tante Melati," suara Rido terdengar bersemangat. Kulihat Bu Melati sudah nangkring di punggung Rido. Hatiku cukup terenyuh. Rido yang tadinya berusaha mencegahku, kini ia malah lebih bersemangat melebihi aku. "Apa ini gak akan terjadi masalah, Nak Riz?" Kakek Hendra terlihat sedikit gusar. Ku usap lagi pundak kakek Hendra. Ku simpulkan senyum agar hatinya sedikit tenang. "Percaya sama saya, kek. Apapun resikonya, saya akan bertanggung jawab." "Iya, kek. Percayakan semuanya kepada kami," timpal Rido penuh percaya diri. Kakek Hendra memelukku. Dia menangis haru dengan ucapan terima kasih yang entah berapa kali kepada kami. Kulihat kakek begitu bersemangat berjalan pulang. Bahkan langkahnya kini sangat cepat. Sangat berbeda dengan tadi saat kami ingin melihat keadaan Ibu Melati. Rido melepaskan Ibu Melati di kursi kayu. Kakek sibuk di dapur memanaskan air di panci besar. Tak lupa beliau memasak nasi juga di tungku satunya lagi. Karena tungku di dapur kakek memang ada dua. Tungku itu berjajar berdekatan. Wajahnya terlihat penuh bahagia. Sesekali kulihat air matanya keluar. Meski tak lama kemudian beliau akan cepat mengusapnya. "Ah, kakek Hendra, sungguh mulia hatimu, kek." "Rido, pergilah ke pasar, beli ayam atau apapun yang bisa dimasak. Kita akan menyiapkan makanan lezat untuk Ibu Melati, juga untuk kita."
Aku akan di sini terus. Aku tak bisa pergi terlalu jauh karena ada yang mengawasi kita. Rido mengangguk setuju. Rido memang sudah pasti tahu apa yang aku bicarakan. Karena sebenarnya Rido pun hampir sama sepertiku. Dia pun bisa melihat makhluk tak kasat mata sepertiku. Setelah air mendidih dengan sigap, kakek memindahkan airnya ke dalam wadah besar. Keluar langsung menimba air dari sumur di samping rumahnya. Beliau campurkan air panas itu dengan air yang baru saja ditimbanya. Tangannya beberapa kali masuk ke dalam wajah plastik besar itu. Lalu menimba kembali karena mungkin dirasa air itu masih terlalu panas untuk memandikan anaknya. Setelah dirasa airnya sudah cukup hangat, kakek meminta bantuanku untuk memindahkan ibu Melati ke kamar mandi. Tanpa rasa canggung, aku ikut memandikan ibu Melati. Ya Allah, nak, ayah kira nasibmu tak akan sepahit ini. Maafkan ayahmu yang bodoh ini, nak. Ayah bodoh dan tak tahu apa-apa. Maafkan ayah. Kakek Hendra seketika menangis sedih melihat tubuh anaknya. Jangankan kakek Hendra yang ayah biologisnya, aku saja yang tak kenal sama sekali dengan ibu Melati sedari tadi menahan tangis karena jujur tak tega melihat raganya. Tubuh yang tinggal tulang belulang, nyaris tak ada daging sama sekali. Mungkin jika tak ada kulit yang melekat di tubuhnya, maka tulang itu akan lepas berantakan. Kuambil darah ibu Melati beberapa tetes. Kusatukan dengan air mentah dalam cawan. Kututup dengan kain putih, lalu kusiapkan beberapa benda lainnya, seperti rambut, kuku, luka darah kakek Hendra. Kusatukan kuku dan rambut ibu Melati dengan darah kakek Hendra sebagai penawar pelet getih berem atau darah merah. Kita mulai tengah malam nanti, kakek red saja dulu, kita gantian. Kita tak boleh lengah malam ini, karena para sosok iblis itu semakin banyak. Mereka sudah mencium niat kita. Rido, kamu juga. Tidur selagi bisa, karena jika malam sudah lewat, kita tak bisa tidur lagi. Kita akan terjaga sampai subuh. Aku mulai mengatur rencana. Ternyata, dukun yang membantu Burhan masih hidup. Dukun itu kini mulai menyerangku. Aku berlagak baik-baik saja, agar mereka tak risau. Terutama kakek Hendra. Karena sebenarnya kakek Hendra memang tak memiliki kekuatan apapun. Beliau manusia polos yang baik. Semilir angin sudah di luar nalar. Angin yang terdengar cukup ribut. Angin yang terus berputar mengelilingi rumah kakek Hendra. Terlebih beberapa menit lagi, tengah malam akan tiba. Kulihat kakek Hendra sikap terjaga. Beliau tak bergeming sedikit pun, meski sudah kuizinkan untuk tidur terlebih dahulu. Namun, beliau memilih untuk duduk bersama anaknya yang sesekali dielus manja. Lain halnya dengan Rido. Dia langsung tidur pulas, persis seperti kerbau. Bahkan, Rido tidur dengan dengkuran kuat. Dengkuran yang terdengar seperti nada beatbox. Dan sesekali membuat kami tertawa kecil saat dengkurannya terdengar sangat kuat. Rido, bangun. Sudah saatnya kita meditasi, tegurku. Rido langsung terbangun. Mana iblis itu? Di mana iblisnya? Tingkah Rido saat terbangun.
Mataku menyipit kesal ke arahnya. Lalu Rido langsung paham jika meditasi belum dimulai. Pergi wudhu sana, cepat, waktunya tinggal 5 menit. Titaku tegas. Kakek, bacakan beberapa surat di kertas ini ya, jangan sampai berhenti. Dan setelah selesai membaca surat ini, kakek tiupkan ke tubuh Ibu Melati. Kakek lakukan terus-menerus sampai nanti saya bilang berhenti, baru kakek mulai berhenti. Apapun yang terjadi, kakek tak boleh terputus membaca surat Al-Quran yang ada di kertas ini ya. Ingat ya kek, apapun yang terjadi, jika kakek merasa takut, kakek tutup mata saja. Kakek anggukan kepalanya sebagai tanda setuju. Karena memang di kasus ini, sang ayah memang harus ikut ambil andil. Karena hanya ayah yang mampu merontokkan ajian pelet getih berep. Rido datang dan sudah mulai bersiap. Dia bersila tepat di belakangku. Bagi Rido, ini bukan hal pertama, karena kami pernah beberapa kali melakukan hal demikian meski berbeda kasusnya. Dok, kali ini sangat kuat. Kamu hati-hati, jangan sampai lengah dan terbuai. Karena kali ini aku akan sibuk dan mungkin tak bisa membantumu. Jadi saranku tetap fokus saja ke inti. Ku coba ingatkan Rido. Kita mulai, kita awali dengan Bismillahirrohmanirrohim. Seruku. Kakek mulai membaca surat Al-Quran yang tertulis di selembar kertas yang kuberikan. Rido mulai masuk dalam dunia lain. Tugasnya menangkis beberapa gangguan yang nantinya akan menyerangku. Meski tak semuanya sosok yang datang kepada Rido menyeramkan, namun terkadang godaan manis yang membuat Rido lengah dan hampir membawa Rido ke dalam alam gaib nantinya. Keringat sudah mengucur deras, panas mulai kurasakan. Serangan demi serangan mereka kirim kepadaku. Terdengar keributan di atas rumah kakek Hendra. Saling serang sudah tak terelakkan. Terdengar tertawa Ibu Melati. Beliau terbangun dan menertawakan kami. Ibu Melati mulai bertingkah aneh. Beliau mencakarku dan sangat kuat. Lalu beliau menjerit kepanasan ketika kuku panjangnya menusuk kulit kasarku. Ibu Melati termental cukup jauh. Beliau mengerang kepanasan. Matanya terbelalak penuh kemarahan. Kakek Hendra mulai terlihat gusar. Beliau terlihat sedikit gusar, khawatir. Terlebih saat Ibu Melati terpelanting jauh tadi. Fokus, jangan sampai berhenti. Bentakku saat kakek Hendra ingin menolong Ibu Melati. Eyang, datanglah, buyutmu mengundangmu, ucapku dalam hati. Kini ku minta jasa Eyang. Jujur, aku mulai khawatir karena kulihat kakek Hendra mulai kewalahan. Lalu, Rido terlihat mengkhawatirkan. Rido mengeluarkan cairan darah di mulutnya. Sepertinya mereka malah menyerang Rido. Mereka tahu kelemahanku. Mereka tahu jika aku cukup kuat. Rido, mundur. Tolong kakek Hendra. Titaku saat ku sadari kehadiran Eyang. Kini serangan itu berbalik ke arahku. Setelah Rido keluar dari meditasi, para iblis itu hampir semua menyerangku. Para iblis raksasa menyerangku dengan sangat kuat. Ibu Melati kini mencoba mencekik leherku. Meski terlihat kesusahan saat kedua tangannya menyentuh kulit leherku. Namun, salah satu kuku panjangnya berhasil menusuk leher di bagian kiri. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kutiupkan ke wajah Ibu Melati. Ibu Melati kembali terpental. Beliau menjerit kencang
hingga tubuhnya terjatuh ke sudut bilik kamar kakek Hendra. Sosok Eyang masuk dalam tubuhku. Rohku dibawa olehnya. Kami pergi ke tempat dukun yang sejak tadi kami berjuang bertarung dengannya. Lihat, dukun itu begitu ketakutan saat melihat sosok Eyang. "Ampun, ampun, tolong ampuni saya," ucap dukun dengan bersujud kepada kami. Tanpa belas kasihan, Eyang memakan roh dukun itu. Seketika, kulihat para iblis ikut terhisap ke dalam sosok Eyang. Ku dengar jeritan demi jeritan menggema di dalam sosok Eyang. Dan akhirnya, tempat dukun itu hancur terbakar. Rohku kembali ke tempat asal di mana aku meditasi. Ku ambil darah kakek Hendra dan beberapa benda yang sudah dicampur tadi. Ku bakar dan ku masukkan ke dalam cawan yang sudah berisi darah Ibu Melati. Rido memeluk tubuhku, ku dengar isak tangisnya. "Jangan pernah membuatku khawatir lagi." Rido memukul pundakku. Aku tersenyum lembut. Ku dengar napas kakek yang tersengal. Kulihat wajahnya tersenyum kepadaku. Beliau mengangguk sebagai ucap terima kasih. "Alhamdulillah, kita berhasil, kek. Tinggal beberapa hal lagi yang harus kita lakukan untuk membantu anak kakek. Insya Allah kita akan berusaha hingga Ibu Melati bisa pergi dengan tenang." Esok harinya, ku dengar Pak Burhan datang pulang kampung. Beliau pulang karena sakit keras secara tiba-tiba. Ibu Melati sudah siuman. Matanya menatap nanar kakek Hendra. Air mata itu merembes mengalir indah. Sorot mata yang penuh makna. Kakek Hendra ikut terisak melihat tatapan anaknya yang kini sadar kehadiran ayahnya. "Kakek, jangan berharap banyak ya. Ingat, anak kakek sudah lama pergi. Itu hanya jin korinnya saja." Bibirku berbisik lembut agar kakek Hendra tak terbuai dengan keadaan, tak larut dalam situasi. Kakek Hendra mengangguk sedih. Beliau usap air matanya yang sempat mengalir, mencium tangan kurus Ibu Melati, lagi dan lagi. "Nak Riz, bolehkah kakek tinggal lebih lama dengan anak kakek? Kakek hanya ingin mengurusnya lebih lama." Nada pelan juga parau. Ku usap pundaknya, ku pegang kedua tangannya. Mataku terbata sebab tak kuasa menahan pilunya kehidupan kakek Hendra. Siapa yang tega melihat raganya? Siapa yang akan tega melihat nuraninya? Siapa yang ingin melihat anaknya pergi? Pergi untuk selamanya. "Kakek, kita punya Allah. Mintalah kepadanya. Mintalah apapun yang kakek mau. Saya hanya manusia kebetulan punya kelebihan untuk menolong kakek. Semua keajaiban Allah. Saya tak bisa berbuat lebih jika Allah berkehendak lain." Ku coba tegarkan kakek Hendra. "Pak Burhan gila, Pak Burhan gila, Pak Burhan mengamuk, Pak Burhan menjerit seperti orang gila." Kulihat semua warga berlari menuju rumah lama Pak Burhan. Karena sebelumnya Pak Burhan pindah ke kota setelah menikah dengan Bu Retno. Pak Burhan ikut istrinya yang kaya di kota sana. "Tis, tolong jaga Melati. Kakek akan pergi menengok Burhan. Kasihan anak itu. Orang baik ada saja cobaannya," ucap kakek Hendra sambil merapikan sarung lusuhnya. "Gak usah, kek. Apa yang dia tabur, maka itu yang dia tuai. Karena sejatinya hukum alam memang seperti itu. Ini dia menerima karma karena ulahnya.
Kakek duduk saja di sini, temani Ibu Melati. Aku melangkah keluar untuk melihat keadaan Pak Burhan. Baru beberapa langkah, Rido datang berlari ke arahku. Riz, tolong pamanku. Kulihat di tubuhnya ada makhluk lain. Aku tertegun. Aku tak menyangka jika Pak Burhan, paman Rido, sahabatku. Terlambat, Dok. Pamanmu sudah kena karmanya. Ucapku sedikit bergetar. Rido menatap kaget. Wajahnya berubah pucat. Kini rona kesedihan menyelimuti wajahnya. Maksudmu pamanku berbuat tak baik? Apa dia melakukan hal yang sangat jahat? Aku mengangguk pasrah. Aku bisa merasakan perasaan Rido saat ini. Aku tak menyangka jika paman yang sering dia ceritakan adalah paman Burhan yang telah menyakiti Ibu Melati. Kini aku paham kenapa Rido langsung izin pulang saat mendengar Pak Burhan sakit keras. Maafkan aku, Dok. Sebenarnya yang membuat Ibu Melati seperti itu adalah pamanmu sendiri. Rido berlari membawa kekecewaan. Ia pergi begitu saja. Dia pasti sangat kecewa. Kecewa dengan pamannya, juga kecewa dengan diriku. Semoga Rido bisa paham dan mengerti. Semoga sahabatku tak membenciku kali ini. Jika Rido kecewa dan memilih memutuskan persahabatan ini, aku akan terima semua keputusannya, karena aku pun harus paham posisinya. Melihat Pak Burhan lebih dekat, berteriak seperti ketakutan. Matanya terus-menerus membelalak, seperti melihat setan. Dahiku menyengit, dahiku mengernyit. Rasanya ada yang aneh. Seharusnya arwahnya sudah keluar saat semalam aku bermeditasi. Seharusnya tubuhnya kini dihuni oleh jin yang selama ini menguasai Ibu Melati. Rido, apa pamanmu melakukan pemujaan? Aku rasa ada hal aneh di tubuh pamanmu. Ku tarik Rido yang masih marah kepadaku. Rido menatapku heran. Matanya terus memperhatikan tubuh pamannya. Aku pun heran. Seharusnya pamanku sudah mati, bukan? Tapi rohnya masih terjebak di tubuhnya. Aku pun heran. Seharusnya pamanku sudah mati, bukan? Tapi rohnya masih terjebak di tubuhnya. Aku merasakan di tubuhnya ada makhluk yang saling tarik-menarik. Rido berbisik tepat di telingaku. Apa pamanmu juga korban pelet? Jika iya, itu berarti selama ini pamanmu dikuasai sihir pelet yang persis dia lakukan kepada Ibu Melati. Ku tarik tangan Rido agar kita keluar dari kerumunan warga. Ayo, Bu, kita pulang saja ke kota. Kita biarkan ayah di sini. Kita biarkan ayah tinggal dengan keluarganya. Terdengar suara laki-laki yang seumuran denganku. Lah, kulihat Rido menampar laki-laki itu. Mataku langsung terkejut. Baru saja Rido di sampingku, namun kini tubuhnya sudah berada di tengah kerumunan warga lagi. Anak macam apa kamu? Bisa-bisa bicara seperti itu kepada pamanku? Teriak Rido penuh marah. Tiba-tiba Rido ditampar oleh ibu-ibu yang sejak tadi menangisi Pak Burhan. Pasti itu istrinya yang bernama Retno. Jangan sentuh anakku. Dasar anak tak punya adab. Bu Retno membentak Rido yang kini sedang mengusap pipinya. Adab? Kalau tante punya adab, tante tak mungkin bermain sihir pelet.
Ngaku saja jika tante telah menyihir paman saya dengan sihir pelet. Rido seolah terpancing amarahnya. Matanya menatap kesal ke perempuan itu. Kini warga saling menatap satu sama lain. Terlihat para warga saling berasumsi dengan imajinasinya masing-masing. Ayo Bu, kita pulang. Ayah sudah banyak menyakiti ibu. Buat apa kita masih di sini? Anak Bu Retno menarik paksa ibunya. Sepertinya pelet yang dikirim Bu Retno sudah sedikit memudar. Terlihat dari percakapan anaknya yang katanya ayahnya sering menyakiti ibunya. Aku juga Rido hanya diam sejak tadi. Tak ada patah kata sama sekali. Rasa kesal, amarah, juga kecewa sangat terlihat di dalam diri Rido. Dok, maaf jika kamu kecewa. Aku sangat paham rasa marah dan kecewamu. Namun, apa yang dilakukan pamanmu sangat salah, Dok. Apapun alasannya tetap salah. Ku coba memulai pembicaraan, berharap Rido berbicara kepadaku. Aku tak marah kepadamu, Riz. Aku hanya kesal saja dengan Tante Retno, terlebih kepada anaknya tadi. Jawabnya. Kalau saja Tante Retno tak menyihir pamanku dengan pelet, mungkin pamanku kini sedang berbahagia dengan Tante Melati. Meski aku tahu paman salah, sangat salah. Tapi jika Tante Retno tak menyihir paman kala itu, pasti Tante Melati juga tak akan seperti ini, bukan Riz? Tante Melati tak akan sakit, tak akan gila hingga harus dipasung. Rido terus berandai menatap hamparan langit luas nan tinggi. Aku diam membatin. Apa yang diucapkan Rido ada benarnya juga. Bu Melati sakit hingga gila karena ditinggalkan paman Burhan, laki-laki yang sangat dicintai kala itu. Meski rasa cinta itu disebabkan sihir pelet, terlebih pelet yang dikirim paman Burhan bukan pelet biasa. Sudahlah Dok, apa yang sudah terjadi, ya terjadilah. Nasi sudah menjadi bubur. Sekarang kita fokus ke Ibu Melati, juga paman Burhan saja. Ku tepuk pundak Rido. Kakek Hendra mengepalkan tangannya. Dia menyambutku di balik pintu. Wajahnya terlihat sangat marah. Ku sambut dirinya dengan senyum. Kakek pasti sudah tahu siapa yang telah menyakiti anaknya selama ini. Ikhlaskan, Kek. Tak ada gunanya lagi marah, terlebih dendam. Orang yang menyakiti anak kakek sudah mendapatkan karmanya. Ucapku dengan nada sangat sopan. Tapi penderitaan si Burhan tak sebanding dengan derita anakku. Bibir kakek Hendra terlihat menahan amarah. Jaminan anak kakek surga. Ibu Melati kini sudah sangat bersih. Tak ada noda sedikit pun. Jika kakek ingin bersama dengan anak kakek kelak, saya sarankan kakek untuk mencoba ikhlas. Karena ilmu ikhlas adalah ilmu paling tinggi untuk kita semua manusia. Kusuguhkan senyum terbaikku kepada kakek Hendra. Kakek Hendra terkulai lemas. Raganya tak dapat lagi menopang tubuhnya. Beliau menangis bersujud. Maafkan saya ya Allah. Maaf jika saya sudah melakukan kesalahan. Ku dengar suara paraunya. Ku lihat Ibu Melati lebih dekat. Aku duduk di sampingnya. Ku elus tangan kurusnya. Ibu sudah siap? Bisikku di telinga Bu Melati. Beliau tersenyum indah. Terlihat rona kecantikan masih bersinar di wajah tirusnya. Sorot matanya yang teduh, senyumnya yang indah. Terlebih beliau mempunyai lesung bibit yang lucu. Aku berkedip kepadanya. Kuanggukan kepalaku sebagai tanda
jika aku sudah siap membantunya untuk yang terakhir kali. Ayah, Melati sudah siapkan makan malam. Mari kita makan bersama ayah. Ayo nak Riz, duduk di samping ibu. Ibu Melati menyambut kami selepas pulang dari sholat Isya. Air mata kakek Hendra mengalir deras tatkala mendengar suara anaknya yang lembut. Melati tersenyum melihat wajah kakek Hendra yang kini terlihat menangis bahagia. Kakek Hendra menatapku. Kulihat aura itu, aura kebahagiaan yang tak bisa kubayangkan sama sekali. Peluklah anakmu, kek. Tanganku mengusap pundak kakek Hendra. Mataku sembab melihat pelukan erat itu. Pelukan rindu, pelukan kasih sayang, pelukan syukur. Maafkan Melati, ayah. Maafkan Melati karena tak bisa menjadi anak yang baik. Ibu Melati kini menangis di pelukan kakek Hendra. Ayah yang salah, nak. Ayah tak bisa menjagamu dengan baik. Timpal kakek Hendra dengan mencium pundak anaknya. Maaf, kek. Hanya ini yang bisa aku hadiahkan untukmu. Andai saja aku bisa membuat roh Ibu Melati tinggal lebih lama di tubuhnya. Andai saja. Namun ini sangat tak mungkin. Aku tak mungkin merubah takdir. Malam ini, kami bertiga makan dengan penuh bahagia. Kehangatan memenuhi ruangan gubuk ini. Ruangan yang kini dipenuhi cinta. Cinta seorang ayah yang begitu besar. Kakek, istirahat saja. Malam ini saya akan mengeluarkan ilmu leluhur dari keluarga Ibu Melati. Di tubuh Ibu Melati ada ilmu yang disebut kejayaan, di mana ilmu itu biasanya dimiliki para leluhur kita dulu, semacam ilmu kebal atau semacamnya. Dan sebenarnya Ibu Melati tak tahu menahu dengan ilmu ini, karena kenyataannya ilmu ini diturunkan oleh buyut Ibu Melati saat terkena sihir pelet. Jadi ilmu ini tak bisa menolak ilmu pelet yang dikirim oleh Pak Burhan, karena sudah terlambat. Jika ilmu kejayaan diturunkan sebelum pelet itu datang, pasti kejadiannya akan berbeda. Salah satu risiko ilmu kejayaan, salah satunya adalah kita akan kesulitan untuk mati. Jasad kita akan tersiksa meski roh kita sudah dipanggil Sang Pencipta. Jadi saya akan membuang ilmu ini, kek, karena sejatinya ilmu ini sangat menyesatkan. Kakek Hendra yang terus-menerus menangis sejak tadi hanya bisa mengangguk. Aku sangat paham isi hatinya. Namun, ini jalan satu-satunya untuk menolong Ibu Melati. Aku tak mungkin membiarkan roh juga jasad Ibu Melati terjebak dan tersiksa di dunia ini. Aku sudah bersiap untuk melepas ilmu kejayaan yang ada di tubuh Ibu Melati. Kini Ibu Melati tertidur kaku di atas tikar kamarnya. Aku bersila di atas kepalanya, mulai membacakan surat-surat Al-Quran, lalu doa dan diteruskan dengan berzikir. Kakek Hendra memilih untuk tidak bersamaku. Beliau pasti tak kuat jika melihat semuanya. Beliau memilih duduk di luar kamar. Sesekali ku dengar riuh isak tangisnya. Aku sudah bersiap untuk melepas ilmu kejayaan yang ada di tubuh Ibu Melati. Kini Ibu Melati tertidur kaku di atas tikar kamarnya. Aku bersila di atas kepalanya, mulai membacakan surat-surat Al-Quran, lalu doa, dan diteruskan dengan berzikir. Kakek Hendra memilih untuk tidak bersamaku. Beliau pasti tak kuat jika melihat semuanya. Beliau memilih duduk di luar kamar. Sesekali ku dengar riuh isak tangisnya. Aku mulai menyentuh kepala Ibu Melati. Menyentuh cukup lama hingga tanganku keras panas.
aku mulai merasakan ilmu itu. Aku merasakan kekuatan ilmu kejayaan yang sangat bandel untuk ditarik. Aku terus berfokus dan terus meminta bantuan ilahi. Ditambah dengan doa dan zikir hingga ilmu itu mampu kutarik. Aku mulai menarik ilmu itu dari kepala Ibu Melati. Berusaha menarik dari kepala dan harus berakhir di kakinya. Jujur, ini sangat berat. Sangat berat, seperti menarik manusia 5-10 orang. Aku sangat berusaha keras. Ku keluarkan semua tenagaku agar ilmu kejayaan musnah di dunia ini. Perlahan, aku bisa menariknya. Kini ilmu itu tersangkut di dadanya. Dan ini memang sudah biasa. Tubuhku sudah dibanjiri keringat. Kini aku terlihat susah basah kuyup seperti orang lepas mandi. Saking kuatnya. La haula wala quwata illa billahil azim. Ya Allah, berilah hamba kekuatan. Kutarik dengan sepenuh tenaga. Aku terus bersikir tanpa jeda hingga akhirnya ilmu itu dapat kutarik hingga kaki Ibu Melati. Dengan cepat aku langsung keluarkan ilmu itu sebelum masuk lagi ke tubuh Ibu Melati. Karena lengah beberapa detik saja, ilmu itu akan langsung masuk lagi. Dan jika ilmu itu tak segera aku keluarkan, maka aku harus mengulang lagi dari awal. Setelah ilmu itu kini di tanganku, dengan segera aku meniup dan menghancurkannya. Tak akan kubiarkan ilmu itu masuk ke dalam tubuh manusia. Tak akan kubiarkan ilmu itu menemukan tuan baru. Ilmu seperti ini harus musnah di bumi ini. Alhamdulillah, ucapku lemas. Ku dengar ucapan terima kasih di atas rumah kakek Hendra. Aku tahu itu roh Ibu Melati. Sekarang Ibu Melati sudah bisa pergi dengan tenang. Ku tatap jasad Ibu Melati. Jasad yang sudah tak bernyawa lagi. Jasadnya keluarkan wangi melati. Ku rasakan semerbak bunga ini, semerbak yang keluar dari tubuhnya. Kumandang subuh ku dengar dari masjid. Suara kakek Hendra yang sudah sangat aku hafal. Maafkan aku, kek. Dalam batinku merasa sedih. Ku tinggalkan jasad Ibu Melati. Aku keluar kamar untuk menjalankan sholat subuh terlebih dahulu. Kulihat kakek Hendra tertidur di tikar lusuh itu. Aku terkejut karena sebelumnya aku mendengar suara azan kakek Hendra di masjid tadi. Ku hampiri dirinya untuk kuajak sholat berjamaah di masjid. Ku goyangkan tubuhnya, tapi kakek Hendra tak bergerak sama sekali. Sekali lagi ku goyangkan tubuhnya. Kini aku lebih kuat lagi membangunkan kakek Hendra. Masih saja beliau tak bergerak sama sekali. Ku tatap wajahnya yang teduh. Wajah yang kini terlihat pucat. Aku langsung memegang urat nadinya, merasakan hawa nafasnya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ku peluk jasad kakek Hendra. Pergilah, kek. Semoga kakek bertemu dengan anak kesayangan kakek di surganya Tuhan. Pak Burhan pun meninggal hari itu juga. Hari itu semua warga sibuk karena harus mengebumikan 3 orang.